Sebenarnya semesta mendukung atau tidak, itu ketika gua mulai yakin, kayak mulai kebuka. Nggak terus karena kebuka gua baru masuk. Ngerti nggak? Welcome to podcast ini. Gitu ya. Oke, Tempat baru. tempat baru, Iya. suasana baru, Mikrofon baru. Karena hidup itu harus maju. Oke, harus baru nggak? Apa? Harus baru nggak? Oh, itu bisa aja. Bisa sih. ya? Bisa Oke. sih, Pak, bisa. Tapi apa? Istrinya udah satu, terus istri baru gitu maksudnya? Nah, itu saya sih belum mengalami ya. Jadi nggak bisa ngomong. Gak bisa Oke. ngomong. Itu yang Saya dari apa? Saya apa gue ya? Kita, Hah? terakhir kita gue ya? Gue. Oke. Gue nggak Kita, bisa ngomong. ya kayak metropolitan gitu. Oke. Lu ngomong istri dua ya, yang sebelah sana ngelirik gua tuh. Oh gitu. Ups. Up. Ya, udah. Satu aja. Oke. Oke. Pak, gimana Pak? Hari ini kita mau bahas apa Pak? Bahas yang jelas, gue sih nurut apa yang lu bahas, gue akan kasih feedback pasti kan. Oke. Kita masih lanjutin. Tema kita yang kemarin ya. Kita udah 3 episode kemarin, thanks God ya, kita udah bahas soal komitmen. Hidup lu hanya sekuat komitmen lu. Yes. Ya. Kemudian kita sudah bahas kalau kita harus jangan jadi generasi instan. Ya. Kemudian kita recap dulu ya. Ini kita recap ya. Flashback. Aduh, Tapi yang mantan gak usah di flash. Apaan sih mantan? Oke, lanjut, fokus ya. Kemudian yang kedua kita kemarin bahas kalau kita mau bisa komit, kita perlu lingkungan yang tepat. Komunitas yang. Waktu itu kalau nggak salah, contohnya adalah Gracia Polii. Oh ya. Masih sudah umur segitu. Udah umur segitu. Tapi berprestasi. suaminya sangat support. Sangat support. That's why sekalipun dia sudah punya anak, dia sudah mapan segala hal, dia tetap mau berprestasi untuk Indonesia. Yes. Kemudian kalau nggak salah setelah itu kita bahas soal Apriani Pak, partnernya. Apriani ya yang satu. Iya. Ya satu ini dia. Kan banyak yang bilang gimana dong kalau soal ngerjain visi yang bisa mengerjakan berarti orang-orang yang memang punya kesempatan. Waktu itu kita bahas soal kesempatan. Tapi waktu itu kalau nggak salah kita kesimpulannya waktu itu bahwa sebenarnya nggak ada yang namanya lahir di silver platter dan sebagainya, tapi kita menyerah terlalu cepat aja. Jadi poinnya adalah kita jangan menyerah terlalu cepat. Tidak bergantung kepada duit lu, seberapa kaya bokap nyokap lu, nggak seberapa pinter atau gimana lah gitu ya. Yang penting lu just do every day. Just do yang memang something gitu yang memang bikin lu komit. Struggle gitu ya. Struggle di situ. Hustle. Itu kan. Oke, sekarang jadi pertanyaannya gini Pak, kita lanjut ya. Kita ngelanjutin itu, masih ke seri yang itu. Menurut lu gimana? Apa yang bisa membuat orang itu gimana ya? Gua ngomongnya agak belibet nih, tapi gua akan mencoba menyampaikan dengan sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin ya. Gue berpikir sometimes kalau misalnya kita ngelihat orang-orang yang Apriani seperti itu ya. Nah sekarang permasalahannya kenapa kok orang nyerah cepet ya Pak ya? Aduh, orang nyerah cepet. Iya, kayak misalnya Apriani, misalnya dia dulu di desa ya, dia kan dari desa dari desa, kemudian katanya main raket aja, raketnya dibuatin sama bapaknya dari kayu lagi, ya. Nah, apa sih yang bisa bikin perbedaan antara orang yang akhirnya nyerah cepet sama orang yang akhirnya nggak bisa komit itu tadi Pak, yang nyerah cepet sama yang bisa komit, gitu. Apa ya? Kalau gue gini loh. Kalau lu gimana? Kalau gue gini, rasanya gini. Pernah nggak sih lu at some point lu kayak ngelihat misalnya dari Instagram lah atau dari sosial media lah, orang-orang yang sudah tahu apa yang dia mau dari kecil. Oh banyak sih. Nah, gue pribadi ya Pak ya, I'm so jealous with someone yang tahu apa yang dia mau dalam hidupnya. Wah, ya, gue juga gitu kan. Sekarang kayak misalnya siapa Pak, kalau musisi Joey Alexander ya Pak ya? Si Joey Alexander. Pianis ya. Pianis Pak. Iya. Umur berapa dia Pak waktu dia boom itu? Aduh, mungkin kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya, kayak mungkin di bawah 10 tahun kali ya. Bawah 10 tahun ya? Di bawah 10 tahun ya udah prodigy gitu kan. Udah prodigy. Dia booming viral gitu kan. Booming viral, kalau nggak salah pokoknya under 12 years lah. Iya. Nah, kadang-kadang kayak gua atau mungkin teman-teman di rumah, menurut kalian gimana sih?
Kalian jealous nggak sih kalau ngelihat orang yang bener-bener tahu apa yang dia mau dan dia bisa kejar dan dia bisa struggle di situ despite every obstacle yang dia laluin? Sebenarnya kalau mau ngomong kayak gitu, ini unik sebenarnya. Nah, ini unik soalnya. Kalau udah ngomong unik nih seru nih. Seru. Kita seruput dulu sebentar ya. Seruput dulu biar kayak basah sedikit ini mulutnya. Enggak, kita harus membasahi mulut. Jadi kalau ngomongin musisi cilik ya, musisi cilik. Nah, at some point bro, kita perlu ingat bahwa terkadang mereka itu juga diarahkan oleh kedua orang tuanya. Tapi ini kita pengen ngomong kalau yang istilahnya udah keluar dari niatnya sendiri ya. Jadi kan need gift ya, talenta. Butuh talenta, butuh potensi. Berarti maksudnya harus dari orang tua yang musisi juga. Si Joe ini backgroundnya orang tuanya apa sih Pak? Nggak terlalu ngulik sih, nanti bisa dicari ya. Tapi at least sebenarnya kalau gue lebih percaya kepada nggak harus orang tua lu musisi untuk anaknya jadi musisi juga. Banyak kejadian orang tuanya nggak bisa nyanyi, anaknya nyanyinya bagus gitu. Ada ya kan? Ada kan? Ada banyak banget. Ada yang orang tuanya misalkan satu arsitek, satunya lagi pegawai negeri atau apa, anaknya jago ngedrum, bisa ya. Nah, tapi memang kadang kalau mau dicari-cari DNA-nya atau apa, ditelusuri garis keturunannya, mungkin dulu mbahnya, ya kan kakeknya, mungkin drummer juga, nggak tahu kan. Versi yang lain. Ya versi yang lain. Atau mungkin di apa garis keturunan yang gimana lah, nggak ngerti kan gitu. Cuma ya itu tadi. Sekarang gini, kita reflect back to ourselves aja Pak. Kita sendiri ini. Kapan di hidup lu tahu apa yang lu mau, Pak? Menarik nih. Kapan ya? Yes, gue tahu gue mau jadi musisi. Yes, gue tahu gue mau jadi ini. Ini menarik. Menurut gue. Lu kapan? Lu tahu lu mau jadi dokter? Coba gue tanya. Gue pengen jadi dokter tuh ketika nggak pas kecil kan ditanyain om tante kamu mau jadi apa? Enggak, gue waktu ditanyain waktu kecil mau jadi apa, mau jadi robot Pak, Power Rangers. Mau jadi Power Ranger? Ranger merah, Ranger apa nih lo? Ranger pink. Ranger pink. Jangan pelangi nanti. Pelangi nanti. Kapan lu tahu dalam hidup lu apa yang lu pengen Pak? Ketika tadi lu kapan mulai? Gue SMA sih Pak, SMA kelas 1. SMA kelas 1 gitu ya. Kalau mau tahu backgroundnya sedikit kenapa gue pengen jadi dokter, sebenarnya alasannya is just very simple Pak. Karena dulu waktu kecil gue sama saudara-saudara gue yang paling sering sakit tuh gue Pak. Gue penyakitan Pak. Lu penyakitan? Ini. Gue harus menjauh dong. Enggak. Ya itu ada ceritanya tapi kita bahas nanti. Kalau lu gimana Pak? Kapan lu tahu lu harus jadi musisi dan lu tahu bahwa panggilan purpose ya, tujuan hidup lu? Ini unik lagi nih. Sebenarnya kalau kayak kedokteran sama musik memang butuh potensi, butuh gift ya talenta. Tapi kalau musik itu kayak bisa berangkat dari kecil kan. Lu udah berangkat dari kecil nih. Kayak waktu SD udah dilesin piano gitu kan. Lu dari SD sudah main musik. Iya udah main udah main musik klasik gitu ya, piano klasik gitu. Cuma kan belum tahu nih bakal jadi musisi kan. Iya. At some point juga orang tua gue kan nggak ngerti gitu anaknya bakal jadi musisi kayak sekarang gitu. Didukung kan. Nggak? Waktu itu juga pasti ya enggak lah. Tapi lu didukung dengan dileskan, di private macam-macam. Itu masuk dukungan nggak? Atau hanya rutinitas ya jatuhnya ya? Dukungan ya bisa jadi. Dukungan ya? lah. Atau fasilitas ya? Fasilitas. Ya? Nah, tapi lu kapan sih tahu kalau gue mau jadi musisi nih? Nah itu mulai gue berjalan, gue mulai bisa main dengan banyak orang, ngeband SMP, SMA. Terus gue mulai masuk bener-bener yang dunia musik di luar sekolah. Nah gue baru kayak nyadarin ternyata main musik bisa hidup ya. Bukan soal cari duitnya ya. Dapat duit mah relatif gitu. Tapi maksudnya lu untuk berkehidupan. Setiap hari lu punya identitas. Gue musisi nih, itu lu bangga kan gitu? Itu kapan Pak? Lu karena musik orang berkarir di musik itu kan sebenarnya 4 sampai 5 tahun yang lalu sih. Jujur gue agak telat sebenarnya. Gak tahu ya. Mungkin ada yang dengerin nggak telat. Iya bener. Memang tidak ada kata terlambat. Tapi buat gue sendiri kayak harusnya gue nggak nyadarin itu umur 17 mungkin 21 mungkin gitu kan. Berarti lu merasa lu terlambat? Gue merasa agak terlambat. Tapi gue di umur itu gue musik terus sih. Cuma aku bener-bener yakin gue berani lapar.
dari musik. Nah itu berani lapar dari musik. Iya. Makan dari musik, lapar pun dari musik. Ya udah semua musik, lu nggak ada gawe, ya udah nggak usah cari-cari yang gimana gitu. Memang kan kudu realistis kan. Kadang kudu realistis. Iya kan. Kudu realistis, nggak ada duit ya gimana caranya? Ya iya sih. Cuma lu nggak ninggalin musik gitu. Banyak orang ketika mungkin ya awalnya confident, gue main musik nih, atau mungkin kerjakan ada seorang pelukis, mungkin gue yakin nih gue ngelukis gitu. Tapi share sedikit Pak, ada nggak perubahan-perubahan tertentu dalam sekitar dalam kehidupan lu ketika lu yakin bahwa lu mau mengejar karir sebagai seorang musisi? Apa tandanya Pak? Maksud gue semesta mendukung atau lu ngerasa gimana Pak? Karena kan ini abstrak, ini personal banget Pak. Personal banget. Beda kayak lu ya, lu kan dokter. Tapi once lu milih itu, lu masuk kuliah, lu keterima, ya udah, lu memang terakhnya dokter kan, gitu kan. Tapi banyak juga dokter yang nggak praktek Pak. Oh iya juga banyak. Nah, bahkan dokter yang belum dapat kerja aja sekarang ada kan? Ada banyak gitu. Ada gitu loh. Iya kan, nggak semua. Jadi itu juga perkara misteri ilahi kan. Nah, ada itunya. Gitu kan. Cuma kan kalau kita ngebahas itu ntar jadi ini nih mimbar agama nih. Primbon ya, mimbar agama gue kira. Enggak. Kalau gue sih kayak mikir sebenarnya semesta mendukung atau tidak, itu ketika gue mulai yakin, kayak mulai kebuka. Enggak terus karena kebuka gue baru masuk. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Oke. Enggak karena kebuka lu baru masuk. Enggak karena ada tanda-tanda sparkling lah, mujizat. Terus ada yang bilang dari langit ya gitu ya. Ada pewahyuan, mood bermusiklah. Enggak juga ya. Kayak zaman Nabi Musa dong gitu. Ya bisa juga. Ada juga yang kayak gitu, tapi kan pas gua enggak nih. Gua enggak gitu, men. Oke. Gua berani dulu baru ini ternyata. Berarti sebenarnya relate ya, Pak ya. Yaps. Kalau gua ngomong semesta ini mencintai orang-orang yang memang dia keras kepala sama apa yang dia maunya ya, Pak ya. Sepertinya begitu ya. Sepertinya begitu. Gracia Polii, kita balik lagi ke situ contohnya ya, karena paling gampang untuk kita semua ngerti gambaran ini. Semua kenal lah, hampir semua kenal lah gitu kan. Ternyata dia udah pengen jadi seorang championship badminton itu udah bertahun-tahun lalu Pak. Yes. Kalau nggak salah di beberapa sosial media ada tuh. Dia fotonya lagi di video klipnya Agnes Monica tuh. I wanna be championship, world championship gitu kan. Nggak cuma championship tapi pakai world. World dunia. Memang dia targetnya dari awal dunia. Dia tahu apa yang dia mau sudah dari lama Pak. Tahu apa yang dia mau? Ya. Berarti yang paling penting berikutnya supaya kita bisa berkomitmen ya Pak ya. Ya. Kita harus bisa mendefinisikan apa yang kita mau dong Pak. Mendefinisikan apa yang kita mau ya. Karena segala hal yang didefinisikan, yang bisa didefinisikan, itu bisa diselesaikan, Pak. Segala sesuatu yang bisa didefinisikan bisa diselesaikan. Wah, menarik. Coba dibuka lebih gamblang. Lebih gamblang ya. Ya oke. Gue mikirnya gini. Simpelnya gini. Gue kasih contoh relationship. Relationship asik. Ya. Permasalahan sudah umat nih. Ada orang yang misalnya dia pacaran. Ketika ditanya, lu pacaran goalnya apa? Ouch. Biasanya ada banyak macam jawabannya. Oke. Oh enggak, gue pengen seneng-seneng aja. Biar ada yang nemenin, biar nggak sendiri. Oke, iya. Iya kan? Yoi. Yang kedua ada orang yang ditanya, lu pacaran goalnya apa? Ya gue memang pengen married kok. Oh pengen married gitu ya. Pengen married. Which is good loh. Which is good. Good. Nah, dari dua ini yang menurut lu bakal sampai ujungnya yang punya probabilitas lebih besar untuk dia benar-benar married siapa Pak? Wah, gue belum pernah married kan. jadi gue juga bingung tuh mau jawab. Temen lu masa kagak ada sih? Temen gue bervariasi sih married kayak di sekitar gue tuh kayak ya ada karena ingin ada juga loh yang pengen memperkuat perekonomian. Jangan salah. Berarti motivasinya lainnya. Tapi dari keluarga kaya semua. Itu oke juga sih. Perkawinan politik ya? Ya maybe ya disebut gitu ya. Tapi kalau mereka happy juga nggak apa-apa juga sih. Tapi nggak tahu juga ya. Happy sosial media nggak tahu. Happy sosial media. Ya have fun di sosial media. Tapi aslinya kan kita nggak ngerti juga kan. Jadi, nah kalau menurut gue kayak begini Pak. Kalau lu tahu lu memang cari pacar memang pengen nikah. Ya. Itu biasanya outputnya lebih baik Pak.
outputnya lebih jelas. Contohnya ya kalau memang lu dari awal nggak ada niatan untuk merit tapi lu macarin anak orang, ya kan? Biasanya ya ini gue ngomong biasanya banyak kasus itu ketika mereka lagi berantem dan sebagainya ya mereka akan lebih mudah untuk putus, mereka akan lebih mudah untuk selesai. Tapi begitu dia tahu memang memang gue pacaran nih pengen merit nih, pengen merit ya udah pasti nanti semesta akan bukakan jalan untuk dia merit. Kerjaan mungkin akan keluar dan sebagainya. Kalau itu iya banget. Itu gue juga banyak melihat juga teman-teman gue yang musisi ya, karena gue kan rata-rata pada begitu memang. Pas single ya kayak duitnya udah masuk keluar aja kan. Pas single gitu. Ya buat ngopi lah, buat ya maybe party ngebir gitu, tapi nggak beli alat. Pasti kan beli alat, koleksi alat, bahkan yang nggak pentingnya dibeli. Happy dan segala macam, nongkrong ya, which is nggak apa-apa juga sih, itu kan kayak kadang bisa dibilang self reward juga. Tapi ketika once lo memilih untuk nikah, biasanya mereka kan jadi nggak pede karena anjir tabungan gue tidak cukup cuy. Iya kan begitu tuh mikirnya. Tapi ada job. Nah, ketika yakin mau nikah, ketika udah bilang gue mau nikah nih sama lu misalnya gitu, artinya ceweknya yakin juga kan, berarti kan sama nih keyakinan kan, banyak yang beda kan gitu kan. Gue yakin, dianya nggak yakin gitu. Nggak jalan. Katanya nggak bisa hidup ntar gitu. Wah lu seniman lu ini lu kadang gitu kan. Iya nggak jalan. Ya nggak usah seniman, banyak kerja kantor kamu kadang kalau misalkan dapat pasangan yang nggak sepadan nggak bisa cuy. Ya kan. Nah kalau yang di musisi tadi balik lagi, ketika mereka yakin itu kayak terus dibukain, berarti kan bener kan. Once lu memutuskan sesuatu, lu kenal apa yang mau lu kerjain, dibuka tuh. Iya kan? Berarti memang kita harus tahu apa yang kita mau kan, Pak? Dan lu harus melangkah, yakin, jangan mundur lagi, no turning back. No turning back. Poinnya di situ. Nah, hati-hatinya gini, kalau ketika lu melangkah, udah 1, 2 langkah, 3 langkah, tiba-tiba lu tidak merasakan tanda, nah ini banyak juga, akhirnya mundur. Gimana nih, merasakan tanda? Nah, gimana maksud lu? Ya, kita nih, gua mau nikah. Biasanya kan bakal dapat rezeki nih. Tapi lu jalanin ketika pacaran 1, 2, 3 bulan, 4, 5 bulan. Kok jobnya kok sebulan 2 kali, 3 kali doang ya? Kok belum ada sparkling. Terus lu jadi mundur? Jadi letupan. Nah itu ujian. Nah. Kalau gak kalahan uji berarti? Ya diremedi lagi kan. Lu ulang lagi men. Kelas 1 gak panggil kelas 2 kan. I see. Kan, bener kan? Bener. Kan kita kan kehidupan itu kayak sekolah kan, sekolah kehidupan. Lu mau nggak mau harus diuji kan. Nah kalau lu nggak mau diuji kan berarti lu bolos. Lu bolos lu nggak naik kelas dong. Nah lu nggak naik kelas, lu remedi lagi kelas 1 terus dong. Kelas 1 terus. Mau sampai kapan? Ya kan teman-teman udah pada naik kelas, lu ketemu teman-teman yang lebih muda, tapi permasalahan lu masih sama. Lu bolos mulu, nggak belajar mulu kan gitu kan. Berarti komitmen itu teruji waktu ya Pak? Sangat tuh, balik ke poin kita nomor 1 men. Iya kan? Kemana-kemana muaranya itu. Gila sih. Define what you want. Terus struggle di situ whatever it takes. Ritmenya slow down aja. Ritmenya ya setiap orang punya waktu yang berbeda. Slow down aja makanya. Tenang aja gitu. Ada yang 30 tahun udah sukses. Joey 8 tahun udah jadi ini udah bisa ke US. Ya kan? Ada yang mungkin umur 40 baru bisa main sama artis, atau mungkin lu dokter, mungkin spesialis umur berapa sih? Spesialis maksimal after 25. Sebelum umur 35 tahun sih Pak. Umur sebelum 35 tahun. After 35 lu udah gak bisa jadi spesialis. Katakanlah lu coba masuk. Udah dari umur 25 gak bisa, gak mungkin ya di umur 5 ya. Kenapa? Mungkin sih. Pertanyaannya kapan gue tahu gue mau jadi spesialis apa? Itu Pak yang penting. Itu yang penting ya. Itu akan mendeterminasi gitu ya. Itu akan mendirect lo. Ya. Mendirect lo untuk cari jalan itu tadi. Dan termasuk orang-orang lain, misalkan para pegawai kantoran yang ingin memiliki rumah tangga, mereka juga pasti kan udah mikir kan. Klien gue mau rumah tangga, langsung rumah, biaya nikah dan sebagainya kan gitu kan. Tapi in this world ya Pak ya, gue menghela nafas nih. Menghela nafas nih. Kenapa tuh? Kadang-kadang, lu pernah nggak sih ngelihat orang yang kayak ya jalan, pokoknya dia nampaknya yang penting jalan, yang penting mengalir, iya kan?
tapi sukses terus. Ada juga. Ada juga. Ya nggak apa-apa. Yang dia nggak struggle dan sebagainya. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Tapi gue yakin kayak gini loh. Setiap kita di akhir kehidupan kita nanti itu pasti ada kayak penilaian akhir. Ois. Iya kan? Itu yang membedakan nanti. Iya kan? Planet. Oh, nggak boleh, kita nggak boleh compare. Di poin yang kemarin kita udah bilang comparison kita nggak itu boleh compare, kalah. Kan? Iya, udah aja penilaiannya kan punya yang nyiptain kita. Oke, sekarang balik nih. Nah, oke ya, berarti memang penting ya kita tahu penting untuk banget. apa yang kita mau. Yes. Untuk lu bisa komit, untuk lu bisa struggle di situ. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak. Oke. Ketika idealisme berhadapan dengan realistis. Ini ngeri sih. Kayaknya mending next podcast aja gini gimana, next episode aja gimana. Ini udah banyak nih. Oke ya, kita tutup dulu aja daripada Kita tutup dulu. pada pusing semua. Next kita bahas soal ketika idealisme berbenturan dengan realistis. Realistis, seru ya. Realis. Ini seru. hidup banget sih. Oh iya. Oke. Sudah Keep tutup. the wheel rolling. See you next time.